Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, welcome to my channel Rumah Ibu Ayu. Gimana nih kabarnya bunda-bunda semuanya? Semoga selalu sehat dan banyak rezekinya ya, amin amin ya robbal alamin. Video ini video yang pertama aku upload di YouTube channel aku ini. Channel ini tentang daily life, meal prep, cooking, budgeting, dan saving challenge. Di sini aku bukan seorang ahli, tapi hanya seorang ibu rumah tangga yang masih belajar ingin mengatur keuangan dan kebutuhan sehari-hari untuk lebih teratur dan terarah. Semoga yang aku upload ini bermanfaat juga untuk bunda-bunda semuanya ya. Di video ini aku mau budgeting karena ini tanggal 1 Desember 2025. Untuk gajian yang diberikan suami, aku terima setiap 10 hari sekali. Jadi dalam 1 bulan aku gajian 3 kali. Setiap tanggal 1 sampai 10, kemudian tanggal 11 sampai 20, dan tanggal 21 sampai 30. Dan ini aku buat catatan budgetingnya. Di sini aku tulis bulannya yaitu Desember 2025. Dan ini untuk gajian 10 hari. Dan mohon maaf, ini untuk nominalnya nggak aku tulis ya bunda-bunda. Dan ini untuk gajiannya aku bagi menjadi beberapa pos. Yang pertama ada belanja bulanan, kemudian belanja harian, susu anak, kemudian ada uang saku anak, paguyuban sekolah. Di sini tidak membayar SPP ya bunda, karena anak-anakku itu sekolahnya di sekolah negeri. Jadi anak yang pertama itu kelas 6 SD di sekolah negeri, dan anak aku yang kedua ini juga di sekolah negeri kelas 1 SD. Dan yang nomor 3 itu belum sekolah, insya Allah tahun depan itu masuk TK kecil. Jadi di sini untuk SPP sekolah nggak ada, jadi adanya paguyuban sekolah. Kemudian ada arisan PKK, uang transport, sosial atau sedekah, kemudian yang terakhir lain-lain ya. Di sini untuk belanja bulanan, karena 3 kali gajian, untuk yang minggu pertama ini ada 200.000. Kemudian untuk belanja harian 400.000. Untuk belanja harian ini aku pakai untuk beli lauk dan sayur. Jadi untuk perharinya 40.000 ya bunda-bunda. Untuk kondisinya anak aku 3, kemudian ada suami dan aku, jadi total 5 orang. Kemudian ada susu anak, di sini 100.000 rupiah. Lalu ada uang saku anak. Uang saku anak ini aku berikan ketika anak-anak sekolah. Jadi di sini aku hitung untuk hari efektif sekolah ini ada 9 hari. Untuk anak aku yang pertama uang sakunya 7.000 rupiah kelas 6 SD. Kemudian yang kelas 1 SD 4.000 rupiah. Dan yang masih kecil umur 4 tahun juga 4.000 rupiah. Jadi total uang saku anak selama 9 hari untuk hari efektif sekolah, satu harinya 15.000 dikali 9 hari, totalnya 135.000 rupiah. Kemudian untuk paguyuban sekolahnya, untuk anak aku yang kelas 1 SD ini 20.000, dan yang kelas 6 SD 15.000 rupiah. Untuk arisan PKK-nya 170.000, sudah termasuk menabung 100.000 rupiah. Kemudian ada uang transport 100.000 rupiah. Kemudian ada sosial, sedekah, dan lain-lain. Di sini aku kosongkan ya teman-teman. Setelah aku tulis seperti ini, aku pakai dompet disiplin keuangan atau dompet pintar untuk membagi pos-pos keuangan supaya tahu batasan ketika mengeluarkan uang, jadi nggak kebablasan ya bunda-bunda. Dan di sini aku karena gajiannya 10 hari sekali, jadi yang aku isi ini
belanja minggu pertama dan belanja minggu kedua. Untuk belanja minggu ketiga dan keempat ini kosong karena ini hanya untuk 10 hari aja. Kemudian di sini aku akan isi lagi untuk belanja yang bulanan sebesar Rp200.000 dan susu sekaligus ya Bunda, karena di sini kan nggak ada pos susu, jadi uang bulanannya aku tambah uang susu, jadi totalnya Rp300.000. Kemudian untuk uang saku anak, di sini aku pakai 3 pos karena anak aku 3. Jadi anak yang pertama itu uang sakunya 7.000 dikali 9 hari, jadi totalnya 63.000. Cuman di sini aku nggak punya recehan, jadi aku tukar dulu ya. Nah, di sini udah aku tukar nih. Untuk di sini aku isi dulu untuk paguyubannya. Jadi paguyuban sekolah itu anak aku yang pertama 15.000 dan anak aku yang kedua kelas 1 SD Rp20.000. Aku sisihkan dulu Rp35.000. Kemudian di sini aku bagi lagi untuk uang saku anak yang pertama sebesar Rp7.000 dikali 9 hari, jadi totalnya 63. Dan di sini karena nggak punya recehan, jadi aku isi 65.000. Biasanya anak aku yang pertama itu aku suruh bawa 10.000, kemudian ada kembalian ketika pulang sekolah untuk uang saku di hari berikutnya ya Bunda. Dan untuk anak aku yang kedua, ini uang sakunya Rp4.000 untuk kelas 1 SD. Jadi 4.000 dikali 9 hari, jadi totalnya 36.000. Di sini aku isi 35.000 dulu, jadi nanti kalau ada uang receh-receh baru aku tukar. Dan untuk anak aku yang nomor 3, ini belum sekolah 4 tahun, tapi kadang-kadang suka minta jajan juga. Jadi aku persiapkannya sama sebesar 35.000 seperti anak aku yang nomor 2. Kalau bunda-bunda semuanya berapa nih uang saku anak sekolah? Kalau yang SD ya, kira-kira berapa yang pas untuk anak-anak sekolah SD? Bisa tulis di kolom komentar ya bunda-bunda. Kalau programnya Bapak Prabowo ini kan sudah ada MBG, jadi kemungkinan anak-anak tuh jajannya agak berkurang dan uang sakunya seringkali utuh ataupun sisa, jadi bisa ditabung ya bunda-bunda. Nah, kemudian ini aku lanjut lagi, aku isi yang untuk pos arisan PKK tadi, karena nggak punya recehan, aku isi 200.000, jadi kemungkinan nanti ada kembalian. Kemudian ada uang transport Rp100.000. Untuk sosial, sedekah, dan lain-lain aku kosongkan ya bunda-bunda. Nah, seperti ini ya bunda-bunda cara aku budgeting. Kalau bunda-bunda sendiri gimana nih cara budgetingnya? Pakai dompet pintar atau enggak nih? Menurutku pakai dompet pintar ini sangat bermanfaat sekali ya bunda-bunda. Kemudian setelah selesai membuat anggaran budgeting, kemudian aku pos-poskan di dompet disiplin keuangan. Di sini aku lanjut ya bunda-bunda. Di sini aku buat tabel untuk belanja harian. Jadi untuk belanja harian ini saldonya ada Rp400.000. Belanja harian ini aku buat tabel, fungsinya untuk mencatat ketika aku belanja sayur dan lauk. Jadi supaya lebih terkontrol aja ya bunda-bunda, nggak over budget. Dan untuk budget perharinya di sini tiap harinya aku Rp40.000. Kondisi suami istri dan 3 anak. Untuk anak aku yang nomor 2 dan 3 ini masih kecil, jadi makanya nggak terlalu banyak juga ya bunda-bunda. Untuk lauknya itu nggak sebanyak anak aku yang nomor 1.
yang kelas 6 SD. Jadi untuk menunya masih bisa lebih hemat sih. Kalau bunda-bunda sendiri berapa nih budget belanja harian untuk beli lauk dan sayur aja untuk satu harinya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk tabelnya aku buat seperti ini ya bunda-bunda. Jadi ada tanggal, kemudian keterangan, kemudian untuk plus minus ini untuk pengeluaran yang dikeluarkan setiap harinya. Dan untuk saldo adalah besarnya budget belanja harian untuk 10 hari ya bunda-bunda. Di sini aku buat satu tabel lagi untuk belanja bulanan. Untuk belanja bulanan ini sama seperti belanja harian, jadi ada tanggal, ada keterangan, kemudian ada plus minus ini untuk pengeluarannya, kemudian untuk saldonya sebesar 300.000 untuk belanja bulanan dan susu. Dan untuk tabel ini akan aku pakai setiap kali aku mengeluarkan uang untuk belanja harian ataupun belanja bulanan. Untuk belanja harian itu seperti beli sayur, lauk pauk seperti telur, ayam, tahu, tempe, ataupun yang lainnya. Kemudian untuk belanja bulanan ini aku pakai untuk beli beras, minyak goreng, kemudian kecap, bumbu penyedap rasa, kemudian sabun cuci, dan lain-lain ya bunda-bunda. Oke bunda-bunda, sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.